Baik, selamat pagi semua. Pada materi kali ini kita akan berbicara tentang regulasi keprotokolan. Dalam regulasi keprotokolan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang keprotokolan dalam instansi pemerintahan. Untuk instansi swasta nanti menyesuaikan karena lebih fleksibel. Dasar hukumnya, regulasi keprotokol adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian juga ada peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Yang pertama, kita ke pengertiannya dulu. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Jadi yang dimaksud keprotokolan adalah serangkaian kegiatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, kegiatan ini akan diatur dalam 3 hal, yaitu bagaimana mengatur tempatnya, bagaimana mengatur upacaranya, dan bagaimana mengatur cara-cara penghormatan dalam kegiatan ini. Ya, intinya keprotokolan itu bagaimana kita membuat sebuah acara resmi atau acara kenegaraan agar itu sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada pejabat negara atau pejabat pemerintahan atau perwakilan negara, tokoh masyarakat, tamu negara maupun tamu pemerintah ataupun tamu masyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman dalam suatu penyelenggaraan acara agar bisa berjalan dengan tertib, rapi, lancar, dan teratur. Tentunya sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Ketika acara bisa terselenggara dengan baik, maka itu menandakan kita menghormati. Mungkin ketika itu mengundang tamu dari negara lain, ya mereka merasa dihormati sehingga hubungan pergaulan antar bangsa akan berjalan dengan lebih baik. Ruang lingkupnya yang dibahas dalam keprotokolan regulasinya adalah tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang pertama dulu, tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam upacara kenegaraan atau acara resmi. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat. Yang artinya pejabat negara atau pemerintahan atau yang lain nanti akan diatur tata tempatnya, di mana mereka harus duduk, di mana mereka harus berada. Berikut adalah contoh tata tempat untuk kunjungan kehormatan. Berikut adalah contoh untuk tata tempat yang lainnya. Selanjutnya adalah tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, meliputi upacara bendera dan bukan upacara bendera.
Yang pertama, upacara bendera. Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, hari besar nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, hari ulang tahun lahirnya provinsi atau kabupaten atau kota. Ini adalah upacara bendera. Kemudian tata upacara bendera yang diatur adalah tentang tata urutan dalam upacara bendera. Kemudian tata bendera negara dalam upacara bendera. Bagaimana mengatur bendera negara. Kemudian tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera. Kemudian tata pakaian dalam upacara bendera. Ini adalah hal-hal yang diatur dalam tata upacara bendera. Tata urutan upacara. Ini adalah tata urutan upacara bendera yang minimal, artinya harus minimal ada 5 hal ini. Ya, boleh lebih, tapi minimal harus ada 5 hal ini. Yang pertama, pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedua, mengheningkan cipta. Ketiga, pembacaan naskah Pancasila. Keempat, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah doa. Ini adalah tata urutan upacara minimal ya untuk upacara bendera. Kemudian tata upacara bukan upacara bendera. Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara. Tata urutan upacara dalam upacara bukan upacara bendera minimal harus ada 4 hal ini. Yang pertama, menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada pembukaan, kemudian ada acara pokok, kemudian ada penutup. Ini adalah tata urutan upacara bukan upacara bendera. Kemudian yang terakhir adalah tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Macam-macam penghormatan, yaitu penghormatan yang dilakukan. Yang pertama adalah penghormatan dengan bendera negara. Inilah penghormatan yang dilakukan dengan bendera negara. Contoh pemberian penghormatan dengan bendera adalah misalnya bendera negara dipasang pada mobil dinas presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan mantan wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua Dewan Perwakilan Daerah, ketua Mahkamah Agung, dan lain sebagainya yang memang memenuhi syarat untuk dipasang bendera pada mobilnya. Bendera yang dipasang di mobil pejabat tadi berukuran, bendera yang dipasang pada mobil presiden dan wakilnya itu berukuran 36 kali 54 cm. Kemudian untuk wakil presiden itu 30 kali 45 cm. Ada juga penghormatan misal untuk pengibaran bendera setengah tiang. Ini terjadi jika ada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang meninggal dunia. Ya, bisa dilakukan dengan pengibaran bendera setengah tiang. Kemudian penghormatan dengan lagu kebangsaan. Ini adalah penghormatan yang dilakukan dengan memperdengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan. Biasanya dilakukan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, menghormati bendera negara. Kemudian dalam acara resmi
ya, untuk menghormati acaranya dalam acara pembukaan sidang paripurna di MPR, DPR, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, ya, bisa dihormati dengan menyanyikan atau memperdengarkan lagu kenegaraan. Kemudian ada penghormatan lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi ini dalam bentuk lengkap saya sertakan dalam link deskripsi di video ini. Silakan dilihat dan dibaca. Di situ adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang secara lengkap membahas tentang keprotokolan ini. Saya kira video ini bisa dijadikan sebagai pengantarnya. Detailnya ada di undang-undang dan peraturan tadi. Terima kasih, selamat pagi.